Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fitriani, Rizka Mardani, Siti Nur Fatima, Anggraini Mustafa, dan Muhammad Marzan Umar. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pengintegrasian teknologi dan media dalam pembelajaran menggunakan metode analisis SWOT. Baik, yang pertama, pendahuluan. Menganalisis video pembelajaran menggunakan model problem-based learning dan quizzes untuk menghidupkan suasana kelas yang aktif. Video berasal dari platform mereka mengajar. Praktik pembelajaran tersebut dilakukan oleh seorang guru bernama Yosi Marini di salah satu sekolah menengah pertama, tepatnya di SMP Negeri 4 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Di dalam video tersebut, Ibu Yosi mengajarkan mata pelajaran matematika. Di sini saya akan mengambil teknologi multimedia yang digunakan. Yang pertama, PowerPoint, yang kedua, Quizzes, dan yang ketiga, TeachMeet. Analisis pertama, yaitu analisis SWOT mengenai kekuatan PowerPoint. Kekuatan atau kelebihan dari PowerPoint diantaranya peserta didik cenderung lebih mudah menerima pembelajaran melalui PowerPoint karena perangkat ini memungkinkan pengajar untuk membuat materi pembelajaran yang sederhana dan menarik. Analisis SWOT mengenai kelemahan PowerPoint yang pertama, lebih fokus pada slide daripada mendengarkan penjelasan guru. Yang kedua, butuh banyak perangkat pendukung. Yang ketiga, memakan waktu dan masalah teknis. Yang keempat, tidak semua sekolah memiliki perangkat yang memadai. Analisis SWOT peluang pada PowerPoint. Yang pertama, visualisasi materi. Yang kedua, struktur yang jelas. Yang ketiga, interaktivitas dengan animasi dan transisi. Yang keempat, dapat terintegrasi ke berbagai media. Yang terakhir, kemudahan akses. Selanjutnya, analisis SWOT mengenai ancaman pada PowerPoint. Ancaman pada PowerPoint yang pertama, keterbatasan kreativitas peserta didik. Yang kedua, informasi yang berlebihan. Yang ketiga, keterlibatan siswa yang rendah. Yang keempat, masalah teknis. Analisis SWOT dalam kekuatan game quizzes. Sedangkan untuk aplikasi quizzes, keuntungannya bagi guru mudah untuk membagi soal, perankingan siswa dengan mudah, koreksi otomatis, review pertanyaan, soal yang berbeda setiap siswa. Analisis SWOT, kelemahan game quizzes. Kelemahan pada game quizzes adalah sebagai berikut. Siswa masih bisa masuk dengan akun lain. Tipe soal hanya pilihan ganda, peserta didik hanya mengejar nilai. Waktu pengerjaan mempengaruhi peringkat. Kendala jika terlambat bergabung. Analisis SWOT peluang game quizzes. Peluang pada game quizzes adalah sebagai berikut. Pembelajaran interaktif, umpan balik instan, personalisasi pembelajaran, fleksibilitas waktu, gamifikasi pembelajaran. Analisis SWOT, ancaman pada game quizzes. Ancaman yang ada pada game quizzes adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi, kecurangan, stres kompetensi, dan keterbatasan pemahaman. Inilah hasil analisis menggunakan checklist. Yang pertama, jenis teknologi yang digunakan tersedia. Yang kedua, jenis multimedia yang digunakan juga tersedia. Yang ketiga, kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia. Kelemahan dan kekurangan
teknologi dan multimedia yang digunakan tersedia, peluang integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia tersedia, dan yang terakhir, ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan tersebut ke dalam pembelajaran Indonesia tersedia. Kemudian teachment. Ini ada kekuatan teachment. Yang pertama, konten berkualitas. Kedua, interaktivitas. Yang ketiga, fleksibilitas. Dan yang terakhir, umpan balik. Kemudian kelemahan teachment. Yang pertama, keterbatasan interaksi langsung. Kedua, koneksi internet. Ketiga, kemandirian siswa. Dan yang terakhir, kemungkinan distraksi. Selanjutnya, ancaman teachmeet. Ancaman yang ada pada teachmeet adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persaingan, perubahan teknologi, keamanan data, kualitas konten, keterbatasan akses, tren pembelajaran yang berubah. Kemudian peluang teachmeet. Peluang teachmeet terdiri atas 5 poin. Yang pertama ada pertumbuhan pembelajaran online, kolaborasi dengan institusi pendidikan, diverifikasi konten, pengembangan mobile learning, dan pemasaran digital. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.